ID Cabang Jember, jumpa lagi dengan saya Dr. Sandy Dwi Pertiwi. Kali ini kita dalam segmen Q&A. Kita akan membahas metode persalinan yang lagi booming karena ada beberapa public figure yang menggunakan metode tersebut. Public figure tersebut melakukan operasi sesar, tetapi pada hari pertama setelah melakukan operasi dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan hal ini merupakan kemajuan di bidang kedokteran. Metode persalinan tersebut adalah ERAX. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya. Sahabat ID Cabang Jember, kali ini saya nggak sendirian nih. Di sini ada dua narasumber kita yang ganteng-ganteng. Yang pertama adalah Dr. Jeffy Winarta Wahyudi, MDiomed SP, spesialis obstetrik dan ginekologi. Halo dok. Halo. Sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Jeffy Winarta Wahyudi, MDiomed SPOG. Dan yang satu lagi adalah Dr. Syahrul Mubarak Danar Sumantri, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Halo, sahabat ID Jember, saya Dr. Syahrul Mubarak, spesialis anestesi. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dokter, sebenarnya persalinan dengan metode ERAX itu sebenarnya metode yang bagaimana sih dok? Untuk Dr. Jeffy dulu deh. Ya, terima kasih dok. Dari metode ERAX sendiri adalah proses untuk menciptakan perawatan yang terfokus dok untuk melahirkan. Jadi persiapannya dari antenatal itu waktu si ibu tuh hamil, kita melakukan pemeriksaan dari ya usia 10 minggu minimal, kita terfokus dengan tim multidisiplin lainnya. Jadi kita memberikan informasi, edukasi kepada si pasien dok, dan untuk melihat apakah ada penyakit lainnya, komorbid lah kasarannya gitu dok. Sedangkan untuk persiapan waktu operasi, kita sebelum operasi kita mulai terfokus juga 30-60 menit sebelum dilakukan tindakan. Kemudian waktu operasi, waktu melahirkan janin, dan setelah keluar dari ruang operasi dok, itu kita mengerjakannya dengan multidisiplin dengan departemen lain dokter, seperti anestesi, dokter anak, dan sebagainya. Berarti ini kolaborasi dari Dr. Jeffy dan Dr. Syahrul ya? Ya, mungkin Dr. Syahrul bisa menjelaskan, menambahkan sedikit ya? Jadi kurang lebih secara umum sejarahnya itu dok, ERAX itu pengembangan dari metode pemulihan cepat untuk operasi usus besar yang sebelumnya sudah dikembangkan dan terbukti efektif. Dan kemudian diaplikasikan untuk operasi-operasi lain, termasuk salah satunya itu bedah sesar. Jadi definisi early recovery atau pemulihan cepat itu adalah mencapai kondisi sebelum operasi, kita bilang itu kondisi fisiologis sesegera mungkin, segera setelah operasi, dengan memfasilitasi pasien segera gerak, segera makan dan minum, ke kamar mandi sendiri tanpa dibopong, kemudian bisa menyusui anaknya sesegera mungkin, kurang lebih seperti itu. Jadi kasarannya kalau Dr. Syahrul ini menangani anestesinya, kalau Dr. Jeffy ini ibunya gitu ya, maksudnya untuk metode ERAX ini ya. Iya. Jadi ibu bisa lebih cepat movement ya dok ya, bisa mobilisasinya lebih cepat ya. Okay. Dia merasakan kesakitan seperti itu ya. Benar, jadi sesuai statementnya Dr. Jeffy, multidisiplin, jadi banyak faktor operasi itu kan kompleks, mulai dari dokternya, bidannya, kemudian rumah sakitnya, bagaimana dia dimotivasi untuk makan, bergerak, itu juga penting untuk ERAX. Berarti gini ya dok ya, berarti ini jelas berbeda dengan metode-metode sesar yang terdahulu ya. Kalau pengalaman saya, pada waktu saya melahirkan dulu itu yang mungkin masih pakai metode yang lama, jadi hari kedua itu sakitnya tuh masih luar biasa gitu, terus masih belum bisa bergerak. Dokter mungkin bisa sebutkan dari segi medis itu bedanya apa sih sama yang dulu-dulu, metode persalinan sesar yang dulu-dulu. Monggo Dr. Jeffy dulu. Ya. Terima kasih dok. Yang seperti yang pertama sebelumnya, yang kita harus mengevaluasi dari umur hamil 10 minggu ke atas untuk kita melihat apakah ada komorbid. Ya, apabila ada komorbid, kita kurangi dulu komorbidnya sehingga nanti dalam pelaksanaan operasi itu tindakannya jadi lancar dok. Kemudian juga waktu sudah mendekati fase persalinan sebelum operasi, namanya preoperasi.
Jadi kita harus mempersiapkan pasien juga dok ya. Terutama yang penting pertama adalah kita menjelaskan ke pasien dok, edukasi rencana kita tindakannya bagaimana, setelah tindakan apa yang harus dilakukan oleh pasien, dan kita juga melakukan perbedaannya yang juga terasa bagi pasien ya dok ya. Sebelumnya kan mungkin dokter dulu pengalaman puasa berapa jam dok? Lama 8 jam. Nah kalau yang erak ini ya bisalah diperpendek jam puasanya dok. Jadi tidak perlu lagi urus-urus dari itu nggak usah dok. Jadi dari pasien lebih nyaman. Terus kemudian ya kita juga mengusahakan supaya tidak terjadi infeksi. Jadi kita usahakan tuh sebelum melakukan tindakan operasi si ibu tuh dibersihkan dulu, mandi, disabunin gitu dok. Kemudian waktu operasi pun yang membedakan adalah kita melakukan waktu melahirkan bayi kita tidak langsung potong tali pusatnya tuh dok. Kita tunggu dulu minimal setengah menit sampai 1 menit untuk memberikan peredaran darah ke bayinya dok. Jadi itu tujuannya supaya meningkatkan zat besinya lah dok untuk perkembangan si bayi. Kemudian setelah itu ada tekniknya juga yang berbeda kita lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman setelah operasi. Begitu juga waktu bayi sudah melahirkan, kita inisiasi untuk menyusui dini dok. Jadi bayi setelah diresusitasi, bayi itu dinyatakan sehat, dibawa ke sang ibu untuk dilakukan IMD dok. Nah, menyusui dini. Nah kemudian waktu setelah operasi, ya kalau dulu habis operasi dokter berapa jam nggak boleh makan dok? Nah, kalau yang erak ini dipercepat semuanya dok. Jadi makan tidak harus puasa seperti dulu. Pasien boleh minum, boleh makan permen karet supaya mempercepatlah usus itu bekerja seperti semula. Dan juga nanti untuk selang kencing, selang infus itu akan diperpendek jamnya dok. Tidak seperti dulu yang harus 24 jam, 1 hari besoknya baru kita lepas semua. Tidak, ini semuanya dipercepat semua, tapi tergantung dengan kondisi pasien dok. Jadi tidak dipaksakan, oh 4 jam harus lepas atau 6 jam harus lepas, 8 jam lepas. Enggak, kita tetap harus perhatikan dari segi pasien apakah bisa atau tidak dokter. Sementara seperti itu dokter. Kalau saya boleh nambahin dok, komorbidnya itu apa aja ya? Kalau untuk yang kontraindikasi untuk metode persalinan ini? Ya, yang pertama yang paling sering di ibu hamil itu kan kita waktu awal hamil, gitu ya kita kan periksa HB ya dok ya. Nah kalau HB rendah yang namanya anemi itu ya kan hamil itu 9 bulan kan dok ya, kasarannya ya 42 minggu. Jadi kalau HB kita waktu 10 minggu itu waktu dicek sudah anemi, kurang darah, ya kita kejar pemberian vitaminnya supaya waktu mau proses melahirkannya itu HB-nya sudah mencukupi untuk tindakan dok. Jadi kan nanti kalau HB-nya sesuai tindakan, operasi tidak terjadi komplikasi, setelah itu penyembuhannya juga lebih cepat dok. Dokter Fahrul, kira ditambahin dokter dalam metode ini? Jadi kalau menambahkan dokter Jevi kurang lebih sih seperti itu. Kemudian beberapa hal spesifik, intinya itu mendapatkan patient experience yang nyenengin. Namanya sesar itu kan bukan operasi ngangkat penyakit ya dok ya. Operasi mendapatkan akhirnya setelah 9 bulan itu akhirnya putra atau putrinya lahir. Nah, menambahkan rasa bahagia itu kita menginginkan bahwa ibu itu segera pulih, bahwa beliau tidak sakit, dan itulah yang diharapkan dari metode IRAX ini. Jadi sebenarnya yang lama itu bukan salah, tapi semakin lama, semakin tahun itu penelitian kan semakin maju, sehingga timeline atau jeda waktu yang sebelumnya itu tidak diperlukan sebenarnya itu sudah direvisi. Kayak puasa dulu itu memang patternnya itu 8-10 jam.
Tapi penelitian menunjukkan 6 jam untuk makanan ringan tanpa lemak, tanpa gorengan itu sudah cukup. Sehingga ibu 6 jam sebelumnya masih bisa makan snack atau minum boba gitu ya. Kemudian iya kan, beberapa orang suka boba. Kemudian sampai 2 jam sebelum operasi itu ibu masih bisa minum teh manis. Pokoknya yang bening, manis itu boleh. Kemudian setelah operasi, begitu sampai ruang pulih sadar, keluar itu diberikan penghangat, kita tawari untuk minum air putih dan mengunyah permen karet. Nah, intinya di mengunyah permen karet itu mempercepat gerakan usus yang dulu kita tunggu selama 8-10 jam. Usus itu bergerak dan bisa itu bisa dimanipulasi, dipercepat dengan menggunakan mengunyah permen karet, sehingga 4 jam berikutnya ibu itu bisa kita perbolehkan minum jus, kemudian kue-kue ringan. 6 jam bahkan dengan bantuan dari teman di rawat inap, dari teman-teman kita dari bidan, itu bila sesuai jadwal dan tidak ada problem dari sisi kandungan, itu pasien bisa belajar berdiri. Kemudian kalau misalnya sudah bisa berdiri, kemudian latihan bladder training, kita bilang itu melatih buli-buli, kemudian kencing dilepas dan akhirnya diikuti oleh belajar jalan dan lain-lain. Nah, untuk memfasilitasi itu banyak teknik yang bisa dilakukan, dan bila memang aman dan ibu puas, ya dalam waktu kurang dari 24 jam atau 24 jam itu bisa pulang. 24 jam sudah bisa pulang ya, Dok? Nggak ada masalah. Berarti intinya kita tuh menyamankan ibu ya. Iya. Jadi jangan sampai ibu itu setelah melahirkan dia malah merasa kesakitan, Nah, malah bingung gimana ngurusin bayinya gitu. iya, Jadi akhirnya memang kan harus membuat ibu Takut merasa hamil lagi nanti dok masalahnya. iya. Kalau tidak Jadi nyaman. ketagihan hamil. Soalnya nyeri itu nggak akan pernah lupa orang sama nyeri. Iya. 10 tahun yang lalu Iya. nyeri pasti ingat. Iya, Itu yang pasti ingat. Betul sekali. Dokter, ERAX itu kan memfasilitasi percepatan pemulihan itu tadi semua ya. Coba apakah ada teknik khusus untuk itu, Dokter Syahrul? Silakan. Jadi prinsipnya adalah membuat kondisi ibu itu seoptimal mungkin, mulai dari mungkin masih ingat dulu kamar operasi dingin banget, setelah operasi menggigil itu juga mengganggu pemulihan. Jadi setelah operasi kita selalu ada warmer blanket atau blower hangat, kemudian sensasi mualnya itu karena obat anestesi itu biangnya mual setelah operasi itu harus diatasi maksimal. Kemudian dengan demikian ibu itu tidak enggan untuk memulai meminum, karena beberapa orang itu aku nggak mau minum takut mual, padahal kan beliau sudah puasa sedemikian lama, kalau lambungnya nggak diisi mualnya semakin hebat. Kemudian nyeri, kita tahu irisan sesar di perut, ibu perlu pergerakan segera, sedangkan bahkan kegesek baju saja bisa bikin nangis. Jadi ada beberapa teknik tambahan yang bisa kita aplikasikan sehingga ibu itu tidak nyeri, tapi tidak menambah beban dari ibu, misalnya kentutnya jadi lama, ususnya jadi lambat bergerak, atau lambungnya perih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau dokter ya? Ya, kalau dari saya, dari sisi pembedahannya dok ya, dari sisi pembedahannya ya kita sebisa mungkin kita memperpendek dari waktu operasi yang pertama. Yang kedua, ada beberapa rule yang harus kita tinggalkan. Jadi misalnya beberapa itu kita masih, mohon maaf, rahim itu kita supaya lihat dengan jelas kita keluarkan. Itu pada saat ERAK ini kalau bisa rahim jangan dikeluarkan dari perut ibunya, jadi benar-benar di dalam. Kemudian dari teknik pencucian dari habis operasi itu seminimal mungkin, tapi bukan berarti kita tinggalkan kotoran, tidak, tetap bersih, cuma tidak over kelebihan, itu tidak. Terus yang ketiga, setelah dari proses pembedahan, dari obat-obatan, sama seperti yang dokter Syahrul tadi katakan, dari mual. Jadi dari obat-obatan kita itu, dari dokter kandungan, dari ada obat itu supaya kontraksi dari rahim itu tidak kendor dok. Jadi merangsang kontraksi itu biar bagus supaya tidak terjadi perdarahan dok. Nah kalau obat itu berlebihan ikut membuat mual si pasien.
nanti dokter Sahrulnya bingung lagi nanti dok. Oh, kenapa ini, apa dari mungkin dokter Sahrul Nah, memberi obat-obat makanya kan kita bilang di Iya. depan itu bahwa IRAX itu bukan one man show. Banyak di situ dokter Cevi, dokter kandungan, dokter anestesi, perawatnya, bidannya di ruangan, Dokter anak juga. dokter anak itu Gizi membantu. pun juga, Dok. Gizi ya. Gizi. Kemudian apa namanya? Dengan dokter Cevi mengubah tekniknya, otomatis dosis anestesi yang saya berikan untuk memfasilitasi operasi itu bisa bahkan berkurang hingga 25-30%. Akhirnya lututnya itu bahkan 30 menit setelah operasi atau 45 menit setelah operasi itu sudah bisa bergerak. Dan akhirnya kalau lutut bisa bergerak ya sudah ke ruangan. Jadi operasinya berlangsung lebih cepat ya dok ya? Iya, relatif. Berarti dari awal pasien ini sudah diinformasikan kalau metode ini akan begini. Ya. Berarti sudah jelas di awal, sudah ada inform consent dari pasien, dijelaskan oleh dokter obgyn dan dokter anestesi. Makanya peran ibu juga ada di situ. Iya. Dijelaskan dulu dong Dok, di awal tuh dok. Jadi biar ibu tadi yang dokter saya bilang peran ibu juga itu kan dia harus paham dulu. Habis operasi saya harus apa, saya tidak boleh apa, biar tidak melawan dari kebiasaan. Oh dulu saya gini, saya harus gini juga. Takutnya seperti itu dok. Iya. Iya. Iya, itu dok. Ngubah paradigmanya itu kan orang-orang tua gitu. Bisa jalan ini, jahitannya kuat ya kayak gitu. Kurang lebih IRAX kayak gitu. Intinya jangan takut untuk operasi sesar lagi gitu ya dok ya? Ada syarat, ada indikasi. Ya, oke gitu. Ada syarat dan ada indikasi. Jadi nggak semua bisa sesar ya dok ya? Iya, nggak semua ya dokter Jawi. Dokter bisa dijelaskan persiapan ibu menjelang sesar dengan metode ERAX? Dokter Devi dulu, monggo dokter. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi persiapan sebelumnya ya waktu antenatal care, waktu periksa hamil sudah persiapan ke dokternya. Ya kita tidak minta semua untuk operasi kan gitu dok ya, cuma persiapan supaya komorbidnya itu, penyakit komorbidnya itu diminimalisir. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tidak bisa lahir normal seperti ari-ari yang menutupi jalan lahir, itu kan tidak ada ceritanya lahir normal. Jadi sudah dipersiapkan semuanya, waktu mau mendekati hari operasi itu sudah clear gitu dok. Sudah pasien itu sudah paham betul. Ya kemudian seperti yang tadi dari preoperasi, dari jam makannya jam berapa diperpendek, terus kemudian dipersiapkan dengan apa namanya setelah operasi yang tadi hawa dingin itu dari dokter anestesi juga dibiar penghangat, dan kapan dilakukan makan setelah itu, kapan dilakukan jalan berdiri, kapan selang kencing dilepas, pasien sudah terinformasi dengan baik. Jadi psikologis pasien sudah siap untuk melakukan tindakan ERAK ini dok. Dokter Sahrul mungkin menambahkan? Jadi inti kurang lebih itu ibu dan keluarga, suami, ibunya pasien itu paham dia mau besok itu digimanain. Maksudnya target yang ingin dicapai, kemudian apa yang dia harus lakukan, kemudian menyamakan persepsi antara dia, keluarga, dan saya. Sehingga yang paling kita khawatirkan adalah kalau nggak ngobrol itu dipikir sama seperti dulu, orang-orang tua dulu, kemudian harus digurito lah, kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan maem dulu. Nah itu yang disampaikan pada saat kita kunjungan sebelum operasi. Kemudian kalau dokter anestesi itu kan menggunakan multiple obat, dan itu semuanya dari lamanya, habisnya, kemudian harus masuk lagi itu kan sudah terjadwal dan sudah bisa diprediksi. Nah, dengan ibu sudah mengetahui timeline pemberian obat dan kapan jalannya, dengan demikian ibu itu sudah tahu, oh jam 4 nanti saya harus duduk. Oh, kok masih belum bisa gerak ya? Jadi nanti kita langsung bisa counter dan memperbaiki kondisi supaya rencana jangka panjang yang sudah kita persiapkan itu bisa terlaksana meskipun ada sesuatu di tengah jalan.
Oh, berarti ibu ini sudah punya checklist gitu ya, Kak, seperti begitu ya. Oh, nanti saya ini akan diperpendek begininya, saya akan nanti begini. Kalau nanti saya tidak berjalan, tidak bergerak, nanti saya harus begini, gitu ya dok berarti. Itu kan nggak standby display ibu. Dengan ada checklist, ibu itu bisa tahu bahwa nanti saya jam 5 jalan. Tolong bantu saya ya, bilang ke suaminya kayak gitu. Oh iya, nanti jam 5 kamu jalan. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya benar, multidisiplin ya. Tapi maksudnya juga jangan dipaksa dok. Nah, maksudnya masih pasien tuh, aduh saya nyeri sekali nih, saya nggak bisa berdiri ya. Kan ada Bu Bidan di sana, ada tim di sana nanti melaporkan ke dokternya ini perlu apa supaya mengurangi nyerinya, supaya pasien itu bisa melakukan sesuai dengan checklist dok. Jadi nyamannya pasien itu di nomor satu kan dok. Pernah nggak bisa istilahnya apa terjadi gagal gitu? Ternyata pasiennya sekian jam harusnya begini, ternyata tidak begini gitu. Pernah nggak? Itu pasiennya merasa nggak nyeri, tapi dia enggan untuk jalan karena sebenarnya nyeri. Apa bahasa Jawanya itu diempat. Itu sebenarnya nggak perlu ya dok ya. Ngomong sakit aja, segera kita intervensi. Kalau kita intervensi benar-benar dia pasti mau jalan. Problemnya cuma di situ aja. Dokter, berarti peran ibu ini penting ya dalam KIE metode ERAX ini. Coba dokter bisa diulang lagi nggak poin-poinnya yang supaya ibu-ibu ini mengerti gitu dokter. Peran ibu tuh paling penting ya dokter ya. Nomor satu tuh peran pasiennya dok. Kita kan dari dokternya obat-obatan apa kan cuma membantu memfasilitasi dok ya. Jadi setelah kita jelaskan, pasien itu harus benar-benar paham dulu dok. Mindsetnya benar-benar harus semangat. Oh, ERAX itu seperti ini. Pasien itu harus paham dulu. Nah, yang tadi sempat dijelaskan dokter Sahrul, dokter anestesi, setelah operasi dilakukan intervensi supaya pasien itu nyaman. Tidak boleh nyeri, nggak boleh ngempet ngomong sakit ke dokternya, takut nggak boleh. Jadi kalau pasien itu nyaman, sudah berdiri, sudah bisa jalan. Jadi kalau kita melihat, oh pasien ini sudah bisa berdiri, pasien itu bisa berjalan, oh jadi pasien ini sudah bisa mobilisasi, jadi pasien ini sudah bisa lepas selang kencing, sudah bisa makan, sudah bisa dan segala macam. Jadi untuk recovery jangka panjangnya itu juga lebih cepat dokter. Jadi peran ibu ini memang nomor satu. Apabila kayak tadi kita balik lah dok ya, pasiennya nyeri, terus dikasih intervensi, tidak nyeri sudah, tapi pasiennya nggak mau mobilisasi dok, masih enak tiduran, oh, enak kok ini tidur, nggak mau berusaha jalan, nggak mau berusaha berdiri, percuma dok, nggak bisa mencapai recovery yang cepat itu tidak bisa. Jadi peran nomor satu ya si ibu. Iya benar. Jadi memang nyeri setelah operasi itu ada dua subtipe. Nyeri saat diam, nyeri saat bergerak. Kita kan ngejarnya yang paling tinggi, nyeri saat bergerak itu kan kita inginnya mengatasi yang itu. Jadi sebenarnya sebelum operasi itu kan kita ngobrol, ibu diam tidak sakit itu bukan berarti cukup. Ibu pada waktunya harus bergerak dan aman, bergeraklah. Kalau misalnya masih ada problem, segera kontak dan kita intervensi sehingga ibu mencapai kondisi nyeri pada saat bergerak itu rendah banget. Itu yang kita ingin capai pada waktu ERAX. Pertanyaan lagi dok, ini ERAX ini kan H+1 bisa pulang. Nah setelah di rumah dok, apa yang harus dilakukan oleh pasien dok? Apakah nanti di rumah tuh ada nggak sempet pasien itu yang sakitan gitu, malah di rumah dia malah kesakitan? Itu gimana dok? Pernah ya? Kalau di bidang nyeri pada awal setelah operasi itu penting untuk langsung ditekan, disupresi untuk mencegah sensasi nyeri yang mungkin timbul hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Berdasarkan penelitian, skala nyeri tertinggi itu dicapai dalam waktu 0 sampai 18 jam setelah operasi. Kalau kita berhasil mensupresi atau menekan itu semua dengan
obat dan fasilitas yang kita punya itu bisa bahkan lebih rendah lagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sehingga yang namanya nyeri kronis itu bisa teratasi dan dikasih obat pulang toh. Ya, kita kasih obat pulang untuk tidak untuk nyerinya aja sih dok. Banyak. Satu untuk KIE, penjelasan ke pasien untuk luka operasinya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan supaya penyembuhannya cepat. Jadi kalau zaman dulu tuh kan ada bahasa mutih dok ya, habis operasi harus mutih. Itu kan tidak boleh sama sekali. Itu di kita kan di kedokteran habis operasi harus makan yang protein tinggi karbohidrat, tinggi protein kan gitu dok ya. Jadi beberapa penjelasan kita dibantu dengan obat-obatan, mengurangi nyeri, mengurangi efek dari tadi anemia supaya tidak turun lagi. Itu juga kita beri obat. Dan juga satu dok, tidak boleh angkat barang terlalu berat dok. Kecuali bayinya ya? Iya, kecuali bayinya. Jadi ada beberapa tuh yang sampai angkat galon aqua dok. Lah itu kan karena mungkin sudah erak ini tidak nyeri, jadi lupa kalau sudah habis operasi, jadi ngangkat galon. Proses pemulihan itu berapa lama ya dokter? Iya, tetap. Takutnya kan nanti sudah bagus, jadi iya mengsri lagi. Bukan kemudian IREX 24 jam kulitnya sudah selesai, itu enggak. Jadi tetap ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Jadi ERAS ini intinya membantu mobilisasi dari ibu lebih cepat dengan cara mengurangi rasa sakit, tetapi proses yang lain-lainnya tetap berjalan, penyembuhan lukanya itu tetap berjalan seperti biasa ya dok ya. Nah, jadi besar harapan kita pasien setelah operasi itu yang dikeluhkan itu, oh channel TV-nya sedikit gitu, itu puas saya rasanya. Bukan datang itu sudah mengernyit, kemudian tidak mau maam, itu sedih rasanya. Kalau nyeri itu memang keinget terus dok, sampai bertahun-tahun gitu. Lakukan ada nyerinya itu sudah takut duluan dok ya? Ya, betul. Oke sahabat, ini demikian penjelasan dari kami kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih Dr. Jeffy, Dr. Sahrul sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol pada kesempatan kali ini. Jangan kapok-kapok untuk datang lagi ke sini. Terima kasih sahabat ini sudah menonton perbincangan kita sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jaga prokes. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.